Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala idzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan takwa tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta, atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, terutama hidayah iman dan Islam. Atas nikmat sempat sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita dituntun, dilangkahkan, ditunjukkan oleh Allah untuk melangkah hadir di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah ini, dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Semoga salat Jumat siang pada hari ini betul-betul satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita niatkan ibadah salat Jumat ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya hingga akhir zaman. Syafaat yang selalu kita rindukan, kita nantikan untuk penyelamat penolong kita di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya mengajak pada jamaah sekalian, marilah kita selalu ittiba, mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan. Dengan demikian insya Allah syafaat itu betul-betul bisa kita raih dan tercurah sebagai penolong kita di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin berwasiat
khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang sungguhnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Tentunya dengan dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Begitu juga sebaliknya, kita berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjauhi segala larangan Allah yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Dengan melaksanakan perintah secara taat dan menjauhi larangannya, insya Allah kita akan menjadi hamba yang selamat di dunia dan wal akhirah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan tema yang singkat, yaitu tentang bagaimana kita seorang muslim memanfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, wacana keilmuan bagi saya khususnya, keluarga saya dan jamaah sekalian, untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mengetahui apa yang akan terjadi pada zaman fitnah, zaman akhir atau akhir zaman ini, tentunya kita harus bersegera untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini. Karena saat ini fenomena bisa kita lihat, banyak orang, banyak saudara kita, banyak manusia yang menyepelekan masalah waktu ini. Mungkin lupa karena euforia dunia, kenikmatan dunia, manis dan hijaunya dunia, sehingga lupa seberapa waktu yang tersisa untuk dia, untuk kita. Padahal kalau waktu itu sudah habis, kita tidak akan bisa mengelak. Pasti Allah akan tampakkan, dan itu pasti Allah akan cabut kembali waktu yang tersisa itu. Akhirnya hanya penyesalan yang kita dapatkan. Apabila waktu sudah habis dan Allah telah memanggil kita, penyesalan tiada artinya, penyesalan tiada gunanya. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama menelaah apa yang akan saya sampaikan ini. Semoga bisa kita manfaatkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah wahai kaum muslimin, waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun. Semua benda yang hilang bisa kembali kecuali waktu. Bila waktu telah berlalu, maka tidak akan kembali lagi. Karena itu wajib atas setiap muslim untuk menjaga waktu yang tersisa ini dengan hal yang bermanfaat untuk akhirat dan dunianya. Umur adalah ladang kita yang akan kita semai, kita petik buahnya di akhirat kelak. Bila kita tanami dengan amal soleh, maka kita pun akan memetik kebahagiaan abadi. Kita akan berada bersama dengan mereka yang diserukan oleh Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Namun bila seorang menanami ladang umurnya dengan kemaksiatan, waktu yang tersisa digunakan untuk kemaksiatan dan kelalaian, ia akan menyesal.
Ia akan mengisi waktu itu dengan euforia dunia. Dia akan ubud dunia. Dia lupa akan waktu yang tersisa, di mana di saat penyesalan tak lagi berguna. Ketika itu ia akan berangan, andai bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh, walaupun satu kebaikan saja. Namun itu mustahil terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man dzakkara wa waja'akumun nadhir wadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang muslim harus menjaga waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah umur dirinya. Bila ia sia-siakan umurnya, maka itu akan menjelma menjadi penyesalan dan kesedihan di hari kiamat. Setiap saat yang dilewati anak Adam, sejatinya itu semakin mendekatkannya pada akhirat dan semakin menjauhkannya dari dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anak Adam, tidak lain engkau adalah hitungan hari belaka. Bila berlalu dirimu satu hari, maka sebagian dari dirimu pun telah berlalu." Sedangkan Al-Hasan berkata, "Tidak ada satu hari yang merekah fajar di sana, melainkan ia akan menyeru, 'Wahai anak Adam, aku adalah ciptaan yang baru hadir dan menjadi saksi atas amal perbuatanmu. Maka dari itu berbekallah untukku dengan amal soleh, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat.'" Maka sungguh aneh sikap kebanyakan manusia. Bagaimana bisa mereka berhura-hura menyia-nyiakan waktu yang tersisa, bermain bersendaguro, mengejar gejolak hawa nafsu, padahal kematian datang sekonyong-konyong, dan kelak perbuatan mereka pun akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Mujadilah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsanallahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu dalam Islam mempunyai posisi yang begitu penting. Islam memotivasi untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dalam ketaatan pada Allah, sekaligus memperingatkannya dengan keras menggunakan waktu untuk hal-hal yang terlarang. Islam menjadikan di antara tanda keimanan dan tanda orang bertakwa adalah ketika seorang muslim memahami hakikat ini dan berjalan di atas pijakan ini. Maka orang yang lupa dengan negeri akhirat kelak dan larut dalam dunia yang fana, merekalah kaum yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 7 sampai dengan 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang melalaikan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam hadis sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Tidaklah dua kaki hamba beranjak pada hari kiamat hingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia nafkahkan. Dan tentang badannya, bagaimana ia kerahkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan sungguh miris banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan mengikuti hawa nafsunya, mengerahkan semua potensi dan tenaga mereka untuk berbuat maksiat dan menghalangi muslim dari agama mereka. Lalu apakah setiap muslim sudah siap untuk menjawab pertanyaan besar di hadapan Allah kelak? Untuk apa umur ini kita habiskan? Untuk apa masa muda kita gunakan? Jawaban apa yang akan kita siapkan jawaban apa yang akan disiapkan oleh mereka yang tidak ambil peduli dengan hartanya? Ia kumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara dan ia nafkahkan di jalan yang terlarang. Apa jawaban yang akan dikemukakan di hadapan Allah Al-Jabbar kelak? Jamaah rahimakumullah, kita bermohon pada Allah semoga kita termasuk menjadi golongan hamba yang pandai memanfaatkan waktu untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan marilah kita siapkan jawaban untuk hal tersebut di atas dengan memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan dan amal soleh. Jangan menunda-nunda karena kematian datang tanpa pemberitahuan, dan jangan kita lalai dengan kehidupan yang fana ini, yang hanya sebentar dan kelak akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang berbahagia, umur kita adalah modal utama untuk hidup dunia dan akhirat kita. Maka dari itu, manfaatkanlah ia dengan amal soleh sebelum terlambat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada seorang lelaki dan menasihatinya, yang artinya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal lain. Manfaatkanlah mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu kosongmu sebelum masa sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. Banyak orang yang menyepelekan hal-hal ini. Kesehatan, waktu luang, masa muda, kekayaan, itu semua adalah di antara nikmat terbesar yang banyak orang terperdaya olehnya. Banyak yang tidak mensyukurinya dengan semestinya, sehingga nikmat-nikmat itu berbalik menjadi bencana. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah amal-amal akhir kami, dan umur terbaik kami adalah umur terakhir kami, dan hari terbaik kami adalah hari kami berjumpa denganmu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami taufik untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dan umur yang tersisa ini dalam ketaatan kepadamu.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.